15 minutes. Ada teman gue masuk ke dalam ruang VIP bilang gini, Bill, itu barusan pacar lu kan nih masuk ke dalam. Soalnya dalam pikiran gue gak pernah ngomongin soal Yesus. Iya. Gak pernah, kita juga masuk, dia juga mau lihat doang. Lu salah lihat, ngawur aja lo, gue bilang gitu loh. Jadi dia terima Yesus saat itu. Nah gue yang hidupnya berantakan, gue ngeliat gitu, tiba-tiba teringat sama ayat Alkitab. Kak Billy Lantah. Yes, thank you. Waduh, welcome to Millennial Baper, Kak. Namanya keren banget ya, Baper ternyata bukan bawa perasaan tapi bawa perubahan. Wow. Itu akan nyantol di gue selama-lamanya tuh. Amin. Bawa perubahan. Wow. Kalau kita harus bawa perubahan. Iya, karena biasanya anak-anak milenial tuh baperan, Kak. Iya. Bawa perasaan. Dia kan diomelin sedikit sama orang tuanya. Aduh, gue broken home. Gitu. Padahal orang tuanya baru ngomel doang. Gitu. Gue abis dari sini, gue pas pulang gue mau ngomong sama istri gue. Sayang, saya mau baper hari ini. Bawa perubahan. Gokil ya. Keren. Kak, thank you loh udah mau mau datang di Millennial. Thank you juga diundang. Iya. Senang juga. Gitu, akhirnya puji Tuhan bisa dapat jadwalnya kayak gini nih gitu. Betul. Setelah saya minta 1 tahun lebih. Mending berapa bulan? 1 tahun ya? 1 tahun. 1 tahun pertama udah janjian di bulan apa, akhirnya ternyata nggak bisa. Akhirnya puji Tuhan pas lagi khotbah di gereja yang kita pelayanan, langsung saya telepon, Kak, kapan gitu. Betul. Langsung buka schedule. Dan puji Tuhan dapat ya? Iya. Dapat di bulan Juni akhirnya. Iya. Gimana Kak Bio, sehat? Puji Tuhan. Dengan jadwal yang wow. Puji Tuhan. Padat merayap. Kuncinya harus tidur cukup. Tidur cukup. Iya, jadi kenapa tuh? Tidur cukup tuh berarti gua targetnya setiap hari 7 jam tidurnya. Harus tuh. Harus 7 jam. Kalau misalnya sampai kurang, gua akan berusaha siangnya gue tidur. Napping. Gitu. Kan ada orang nggak bisa tidur siang ya. Kalau gue bisa tidur siang tuh. Gue orangnya bisa tidur siang. Gitu. Jadi tidur harus cukup. Terus kalau misalnya gue keluar kota, gue jarang mau ikut-ikutan misalnya dijak makan keluar segala macam. Gue nggak mau. Gue biasanya maunya ke hotel dan gue mau istirahat. Tidur. Imannya besar banget. Gitu. Jadi kalau kita ke Semarang pasti harus tuh. Ya kan? Ini apa? Simpang 5. Nasi ayam. Jadi gimana Kak? Jadi gue lebih sering room service akhirnya. Gitu. Ya pasti oke lah diajak makan sama jemaat Tapi kalau sampai terus-terusan ntar malam habis ibadah lagi-lagi, gue biasanya nggak mau. Misalnya ibadahnya udah agak malam, gue bilang, Pak saya pulang aja ke hotel. Nanti biasa pesan room service, gue langsung tidur. Gitu. Gue agak strict sih sama gitu-gituan. Karena supaya jaga stamina, jaga badan juga ya. Iya gitu. betul. Iya. Ya gitu. Beginilah kalau seorang PT fitness jadi pendeta. Luar biasa. Yang dipiting polisi ya. Biasanya kalau jadi pendeta apa sih? Pengusaha. Ya kan? Pengusaha sekolah Alkitab ya pastilah. Kalau jadi pendeta. Ini seorang PT. Tahu aja loh. Gym. Gitu. PT dari gym jadi pendeta ya kan? Tidurnya di distrik. Kapan lo mau olahraga sama gue? Ayo dong. Iya karena pas kemarin ditodong Lord fitness sama gue. Siap Kak. Itu dijamin tuh no. Itu berapa kilo bisa turun tuh. Dia tadi tahan perut tuh. Ya asik. Oke Kak, langsung nih kita mau ngomong ini. Kita Kak Billy Lantang kita sering lihat di media sosial. Bahkan saya pun juga pribadi juga sering lihat di TikTok tuh pasti ya. IG dan segala rupanya banyak referensi khotbah dari situ sebenarnya. Gitu. Ada beberapa pun yang saya sering pakai, yang apa tuh, yang pesawat, yang pesawat. Analogi tersebut gitu, yang ngomongin Makarios itu saya hafal banget. Nah, kita mau tahu gimana sih Kak Billy Lantang ini sampai menjadi seorang hamba Tuhan perjalanannya. Nah, pasti nggak ada yang tahu dong latar belakangnya. Seorang PT, gitu. Sampai terpanggil sekarang ini full melayani pekerjaan Tuhan. Iya. Gua sebenarnya lahir di keluarga yang sangat orang Jakarta bilangnya Kristen. Jadi berarti udah ini Kristen gitu ya. Kristen banget. Kenapa gue bilang Kristen banget? Karena orang tua atau keluarga besar gue ini pendiri Yayasan Immanuel. Di tahun 67. Yang ada toko buku Immanuel. Terus kalau misalnya
baca buku belakangnya tuh ada imprintnya Immanuel tuh kita yang keluarin gitu ya. Jadi keluarga gue tuh dari tahun 67 membuat yayasan itu gitu. Jadi gue besar di dalam keluarga seperti itu. Nah bokap gue itu salah satu pendiri Gideon Indonesia yang membagikan Alkitab. Iya. Iya. Jadi dari kecil gue ngeliat tuh di garasi rumah gue buku lah. Dan kemudian Alkitab lah yang penerbitan yang baru dari printer dibawa ke rumah ditaruh di gudang buat dijual di Immanuel misalnya. Belum lagi Alkitab Gideon yang bokap gue biasanya bawa tuh ke penjara. Bagian di hotel gitu-gitu ya. Terus, iya benar. Iya, jadi itu gue besar di dalam keluarga seperti begitu. Oke. Jadi bagi gue kekristenan itu adalah sesuatu yang sangat ritualistik lah pokoknya. Oke. Jadi gue diharuskan ke sekolah minggu, gue ikutan semua gue ikutin tuh, remaja, youth semua karena harus ke sekolah minggu. Dan akhirnya gue yang namanya hidup pertobatan tuh nggak ada, cuman disebut Kristen aja gitu. Dan gue akhirnya hidupnya mulai bandel, makin rusak lagi itu waktu gue dikirim ke Amerika. Tahun 86, habis selesai SMA gue berangkat dan nah puji Tuhannya gue ini suka belajar. Jadi gue orangnya akademis lah, gue suka belajar. Jadi gue tanggung jawab sekolah gue beres sampai S2 gue selesaiin. Jadi orang tua gue akhirnya terkesima dan terkelabui. Terkesima dan terkelabui. Biar bandelnya lancar ya. Iya, biar bandelnya di belakang nggak kelihatan, ya kan. Jadi sekolahnya wah bagus nih, kan orang tua kalau sekolah bagus kan ya udah. Gitu. Tapi di belakangnya gue ngawur hidupnya. Jadi akhirnya dengan berjalannya waktu, akhirnya gue balik ke Indonesia, gue bertobat di sini tuh bener-bener gue terima Yesus tahun 98. Itu gue bener-bener terima Yesus sebagai juru selamat di situ. Di tanggal 14 Agustus tahun 98. Gitu. Jadi bener-bener kayak dari masa kecil tuh Kristen banget kayak Kristen ritual aja ya. Betul. Bukan pengabdian. Betul. Kayak gitu kan. Terus gue nggak suka pakai kata diperburuk, tapi mungkin bisa analoginya bisa begitu. Jadi gini. Orang tua gue itu mereka kan tidak terekspos dengan firman seperti kita hari ini. Mereka adalah orang tua yang ada di sebuah gereja Pantekosta yang kalau ditanya pendapatnya sama seorang Billy yang waktu itu masih duduk di bangku SMA misalnya, gue tanya soal isu-isu tentang kehidupan, jawabannya cuma 2. Dan itu membosankan bagi gue, tetapi akhirnya sekarang gue ngerti kebenarannya. Nyokap gue cuma ngomong 2 selalu gini, Bill, banyak doa, hidup dekat Tuhan. Aduh, gue bosan banget denger gitu. Lu bayangin, Nando, gue kalau nanya nih, Mah, jadi aku nanti harus gimana ya? Aku nih misalnya lagi suka sama cewek ini. Terus udah gitu, menurut Mama ntar gimana ya? Terus aku ntar mau sekolah, ntar aku harus ngambil apa ya? Pokoknya isu-isu tentang kehidupan anak-anak muda. Jawabannya, banyak doa, hidup dekat Tuhan. Udah gitu dong. Lu akhirnya gue mau ngapain coba? Jadi secara aplikasinya gue bingung gimana. Jadi gue nyari-nyari sendiri akhirnya. Dan akhirnya gue exploring tentang kehidupan dengan kebandelan gue. Tetapi karena memang dari kecil ini gue udah hidup di dalam ranah sekolah minggu, youth, itu udah ketanam semua tuh firman. Betul. Dan perkataan kalimat 2 kalimat yang orang tua gue kasih itu juga tertanam dalam hidup gue. Jadi gue selalu gini, satu hari ntar gue akan balik nih, gitu. Gue tahu, walaupun gue lagi bandel-bandelnya tuh ya. Satu hari ntar gue akan balik gitu. Karena udah tahu nih, gue nggak mungkin. Visioner juga ya? Iya, gue nggak mungkin ninggalin Tuhan Yesus gue, nggak mungkin. Karena udah ada akarnya. Makanya yang namanya benih-benih kebenaran tuh itu penting banget sih. Oh iya sih, gitu. setuju. Jadi orang tua gue kan akhirnya cuma bisa berdoa aja. Semua benih-benih itu mereka cuma bisa doain semoga itu bertumbuh. Mereka nggak ngerti cara ngajar ini dari sisi kerohanian sama misalnya psychologically lah misalnya ya tentang buat anak-anak muda nggak paham mereka. Mereka cuma bisa ngomong begitu aja. Udah hidup dekat Tuhan, udah banyak. Gue bosen banget dengernya. Lo tau nggak ya setelah gue bertobat nih, kira-kira bulan lalu ya, gue lagi sama nyokap gue di mobil berdua. Gue lagi ngomongin soal ya kehidupan sehari-hari. Lo tau nggak jawabannya dia? Kembali seperti dulu. Bill, banyak doa ya Bill. Hidup dekat Tuhan ya. Padahal gue udah pelayanan kemana-mana dia masih ngomong begitu. Dan itu bagi gue adalah nilai yang dahsyat banget. Kalau gue pikirin itu bener-bener sesuatu yang dahsyat dan itu menjadi sesuatu yang gue take it for granted. Hidup dekat Tuhan, banyak berdoa. Itu bener banget udah. Itu udah kayak nafas kehidupan akhirnya kan. Gitu loh. Jadi itu yang nyantol sama hidup gue sampai gue bertobat. Gitu loh. Jadi nyokap tuh udah ngajarin basic banget ya sebenarnya. Iya. Dan akhirnya kita ngertinya pas ya ke depannya, di depannya. Iya. Gitu.
Cuman saat itu pas dengar kan bosen. Iya. Ah ini lagi. Apa kita udah sekarang? Lu nggak ada kata-kata lain apa buat gue gitu loh. Tapi itu benih loh yang ditanam sama dia, dan terus dia tuh adalah orang yang selalu berdoa dan konsisten. Terus gue ngadepin bokap yang orangnya tuh walaupun dulu dia disiksa sama orang tuanya, kan opa gue kenil ya. Dan waktu dia cerita gue sampai nanya gini, papa disiksa sama orang tua, diikat di pohon, ditelanjangin di Manado, digerayangin semut merah, dipermalukan di depan desa, orang-orang desa. Kok biasanya kan kalau orang diperlakukan seperti begitu, dia akan melakukan hal yang sama kepada keluarganya. Papa kok nggak pernah mukulin mama? Papa kok nggak pernah hajar kita kayak seperti kita di abuse gitu? Dia bilang gini, papa udah pemulihan sebelum papa nikah. Papa udah serahin sama Tuhan. Maksudnya kepahitan dia udah lepaskan gitu loh. Jadi waktu dia masuk ke keluarga, kita nggak pernah lihat dia sosok yang seperti itu. Kita lihat sosok yang selalu bahagia, sosok yang selalu senyum dan lain sebagainya gitu. Jadi itu kan jadi dasar benih juga buat hidup gua gitu loh. Gitu. Tapi penting tuh bener. Lu kalau mau bangun hubungan, pastikan hubungan lu udah pulih dulu yang lama. Betul. Jangan sampai ketika dalam relationship lu memperlakukan trauma lu dalam Yes. Lu kayak bawa excess baggage, tau gak lo? Iya. Bawa bagasi ekstra. Nah, kalau lu lagi traveling, lu bawa bagasi ekstra. Yang repot kan orang-orang yang traveling sama lu. Betul. Ntar lu akhirnya dibantuin juga sama dia mereka yang repot juga, bagasi lo jatuh, mereka yang kerepotan. Excess baggage juga gitu. Kepahitan lo bawa-bawa, orang terdekat lo yang kena. Yang paling kena, Iya kan? Kasian. Iya benar, kasian. Iya. Wow. Makanya benar harus kayak lu selesai dulu dengan hidup lo, baru lo bisa membangun keluarga. Iya. Tapi gue penasaran nih kan Kak Bio itu di keluarga yang sangat Kristen banget gitu kan. Dan juga itu sangat ritual lah gitu. Pasti kan ketika bertobat lahir baru kayak mendefinisikan tentang Tuhan lagi tuh. Iya. Dari yang sebelumnya gue karena Kristen ke gereja dan harus ke gereja, tapi tiba-tiba kita kayak punya cinta yang baru gitu. Itu gimana gitu? Gua waktu tahun 98 pertobatan gue tuh peralihan dari Billy Lantang yang melakukan kekristenan secara ritualistik menjadi kekristenan yang punya hubungan intim sama Tuhan. Nah itu gue gak pernah punya dulu. Di situ gue nemuin sosok Tuhan yang merupakan Bapa dalam hidup gue, dan gue terkesima banget sama Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Itu nancep di hati gue sampai itu menjadi dasar pengajaran gue sampai hari ini. Karena itu ayat yang benar-benar jadi rema banget di saat itu. Dan gue baru nyadar ternyata wow, punya hubungan intim sama Tuhan gue tuh indah banget ya gitu loh. Yang tadinya cuma sekedar ritual-ritual aja. Terus di situ akhirnya gue juga belajar menerima. Akhirnya gue makin sadar ke sini. Belajar menerima yang terbaik untuk bisa memberikan yang terbaik gitu. Karena ternyata Tuhan kita tuh penuh dengan kasih karunia yang setiap hari membawa kebaikan dalam hidup kita, yang dulu waktu zaman agama diajarinnya lu harus begini. Gue capek lama-lama. Ketika masuk ke dalam hubungan, ternyata ada suara di dalam hati gue, Roh Kudus bilang, aku sudah siapkan yang terindah buatmu setiap hari. Jadi seperti Maria duduk di kakiku, dia jangan ribet deh gitu. Sini. Aku mau kasih banyak banget buat kamu gitu. Jadi gue akhirnya belajar terima, dan itu akhirnya menjadi sebuah center dari khotbah gue yang gue selalu ingatkan jemaat bahwa seringkali format ketaatan yang gak pernah dibahas adalah belajar terima. Kan kita selalu pikirnya gue harus melakukan ini, gue harus memberikan yang terbaik. Bagaimana kita bisa memberikan terbaik kalau kita nggak punya yang terbaik? Kita kan nggak bisa kasih sesuatu kalau kita nggak punya itu. Berarti harus belajar terima dulu dong. Punya yang terbaik baru bisa berikan yang terbaik kan? Gitu. Karena prinsipnya selalu gini, taat supaya gue kudus. Karena gue kudus gue dilayakan. Kebalik. Kita udah dilayakan, kita dikuduskan tiap hari, baru kita hidup taat. Hidup taatnya jadi enak. Jadi overflow. Benar. Overflow. Nggak beban. Nggak pakai kekuatan sendiri akhirnya. Iya gitu. benar. Jadi ngubah banget ya. Ngubah paradigma gue waktu itu. Iya. Jadi gue jatuh cinta. Gue jatuh cinta sama firman Tuhan. Tahun 14 Agustus 98 gue jatuh cinta sama firman Tuhan. Sampai hari ini. Itu triggernya itu kenapa sih Kak? Awalnya gitu. Mau denger nih triggernya? Ini nggak pernah dibahas. Selama ini Kak Bilantang cuma ngomong kayak Kalau Amerika sering Amerika sering di mana-mana. Soal nanti akan dibahas juga sering. Gitu. Itu triggernya nih. Karena katanya kan Kak Bilantang nih sempet katanya bandel gitu. Iya. Apalagi di Amerika. Ya sekolahnya sih bagus buat kamuflase. Maksudnya gini lah, saya sama Inok kebetulan nih teman kecil. Kita punya background orang tua yang Kristen, tapi
nggak pernah ngajarin kekristenan yang ya udah gitu aja. Kadang nggak gereja juga nggak domelin gitu. Dan akhirnya kita nemuin cinta Tuhan sendiri. Gitu. Sedangkan Kak Billy kan dengan Kristen yang strict, ya, dengan taat dan punya yayasan menyebarin Alkitab Gideon, tiba-tiba punya definisi cinta Tuhan yang baru. Itu pasti ada trigger sesuatu tuh. Tadi pas lu lagi nanya gitu, gue lagi mikir, gue pernah nggak cerita ini ya? Kayaknya nggak pernah loh. Ini mungkin kali pertama kali nih. Cuma premier nih. Cerita di sebuah podcast ini pertama kali nih kan. Jeng. Dengar ini. Jatuh tuh highlight tuh kan. Segera premier. Jadi gini, tahun 98, gue lagi pacaran sama seorang yang bukan orang percaya. Gue lagi ada di sebuah mobil, lagi di Jalan Sudirman, tanggal 14 Agustus itu, tahun 98 ya. Gue lagi on the way, gue nggak tahu lah kemana. Gue juga lupa gue mau kemana. Gue nggak pernah ngomong sama dia soal Yesus. Karena bagi gue, ya gue juga belum lahir baru, gue masih hidupnya masih berantakan. Tiba-tiba di seberangnya Istora, jadi on the way ke bundaran Pizzaman tuh, yang ke arah Kebayoran ya. Gue dapat telepon dari teman gue seorang pendeta yang gerejanya lagi membuat sebuah KKR di Istora. Jadi seberang gue tuh, sebelah kanan gue Istora berarti ya. Gue lagi on the way ke Kebayoran. Bill, lu di mana? Lagi di mobil, gue bilang gitu. Terus itu masih zaman-zaman HP baru keluar tuh, tahun 98. Kesini dong, ini lagi banyak pembicara tamu dari Amerika. Kagak ada yang ngajak ngobrol di VIP room. Terus gue bilang, bentar ya gitu. Gue tanya sama cewek gue dong, mau nggak ke ibadah bentar KKR? Gue disuruh nemenin pendeta. Oh ya nggak apa-apa, gue pengen lihat tuh ibadahnya orang Kristen katanya gitu. Jadi kita muter balik dong di bundaran itu tuh, bundaran Ratu Plaza tuh. Muter balik ke Istora. Gue masuk ke VIP room, gue ngajakin pendeta-pendeta ngobrol, kenal-kenalan segala macam. Cewek gue masuk ke dalam ke ibadah, ya kan? Dalam hitungan waktu 15 menit, 15 minutes, ada teman gue masuk ke dalam ruang VIP bilang gini, Bill, itu barusan pacar lu kan nih masuk ke dalam? Iya. Emang kenapa? Itu dia lagi nangis-nangis di depan altar call. Gue bilang gini, gak mungkin, ngawur aja lo. Gak mungkin lo salah lihat kali. Soalnya dalam pikiran gue gak pernah ngomongin soal Yesus. Gak pernah, kita juga masuk, dia juga mau lihat doang. Lo salah lihat, ngawur aja lo, gue bilang gitu loh. Terus dia mukanya begini, Bill, lo ikut gue deh, lihat deh. Terus gue ikut dong ke dalam. Pas gue masuk ke dalam, itu memang lagi altar call, lagi orang-orang baru mau selesai ibadah. Itu cewek gue di depan, lagi nangis. Gue dalam hati, ini orang lagi ke depan mau ngeliat, dia nggak ngerti mungkin ya, terus dia main masalah maju apa gimana gitu. Gue deketin dong ke depan, dia lagi angkat tangan, mukanya lagi nangis. Wow. Terus dia lagi dipenuhi dengan bahasa roh kali ya, jadi mulutnya tuh ngucapin sesuatu yang gue juga nggak bisa denger sih dia ngomong apa gitu ya, karena agak rame kan. Gue ngeliatin dia, ini nggak salah nih. Rupanya, jadi ceritanya gini, waktu dia masuk, itu 15 menit di ujungnya khotbah. Dan waktu gue tanya itu memang di ujung 15 menit itu lagi ngomongin tentang kasih karunia, Yesus mati buat kita. Yang dia bilang, gue gak pernah dengar ada Tuhan yang mati buat manusia. Penebusan dan lain sebagainya. Jadi kayak orang kesirep. Kayak orang dipenuhi sama Roh Kudus tiba-tiba. Dan dia tuh bisa kayak maju ke depan tanpa dia sadar. Karena diundang kan. Siapa yang mau terima Yesus ke depan. Dia main maju aja. Dia maju, dia nangis, dan itu yang akhirnya gue jelasin, kamu nangis itu karena rasa hadirat Tuhan. Itu loh maksudnya. Jadi dia terima Yesus saat itu. Nah gue yang hidupnya berantakan, gue ngeliat gitu, tiba-tiba teringat sama ayat Alkitab, yang terdahulu jadi kemudian gue dalam hati gini, gila ya, gue dari kecil udah Kristen, terus udah gitu hidup gue ngawur-ngawur aja. Sementara nih ada orang yang baru masuk ke ruang ibadah 15 menit terima Yesus di depan gue. Gue bertobat dong di situ. Gue nangis, gue bertobat. Gue sampai angkat tangan, gue bilang, Tuhan, gue mau serahin hidup gue juga. Jadi Tuhan pakai itu pendeta teman gue, telepon gue di waktu yang sangat tepat. Sehingga gue tidak meneruskan perjalanan gue. Gue muter balik ke Istora. Dan Tuhan memakai seorang yang bukan orang percaya untuk membuat gue tergugah hati gue hari itu untuk terima Yesus. Gitu. Jadi gue terima Yesus hari itu. Story-nya. Jadi itu kisahnya tuh kayak gitu. Itu titik baliknya ya. Titik baliknya di situ. Gitu. Dari Kak Billy Lantang sebelum KKR
Sekarang Kabil Lantang sudah KKR. Yes. Undang orang ya ke depan ya. Jadi lu bayangin ya gue bertobat altar call. Biasanya kan altar call yang ngundang pendeta ya. Iya. Ini yang ngundang gue altar call pacar. Yang bukan orang percaya juga. Kan luar biasa kan cara Tuhan ya. Betul. Luar biasa banget. Dan gue gak pernah berpikir tanggal 14 Agustus 98 gue bangun pagi. Gue siangnya gue akan bertobat. Terima Yesus. Gue gak pernah berpikir. Jadi kalau Tuhan udah nangkep kita ya udahlah. Gitu. Jadi itu kisah mulanya dari situ. Terus akhirnya gue mulai khotbah pertama kali itu bulan Oktobernya. Diundang sama tante gue khotbah di Immanuel. Di depan karyawan saat itu. Iya. Dikasih waktu 30 menit. Gue nervous doang gak pernah khotbah kan. Gue tulis khotbahnya. Terus gue latihan di depan kaca. 10 menit udah selesai khotbahnya. Gue bingung. Ini 20 menit lagi gue ngomong apa? Jadi itu awalnya gue khotbah tuh itu di situ. Sama tante gue itu diundang sama dia gitu. Gitu. Karena kasih karunia sekarang puji Tuhan semakin hari semakin Tuhan percaya kan. Yes. Nah, itu jadi modal gue karena waktu bulan Oktober gue khotbah pertama itu kan gue nervous banget kan. Terus gue ngerasa bahwa waktu gue lagi nervous justru kata-kata yang keluar dari mulut gue bukan apa yang gue siapin tapi benar-benar dari Roh Kudus, ya kan? Sejak saat itu gue punya prinsip begini, Tuhan, saya mau setiap kali saya khotbah, saya nggak mau rasa nervousnya diangkat, supaya gue tahu ketika gue ngomong itu yang ngomong Tuhan bukan kekuatan gue, gitu. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Jadi sudah 26 tahun nih. Kemarin gue hari Minggu ada di Surabaya, gue kasih tahu sama jemaat, gue bilang setiap kali saya naik mimbar, saya selalu ada rasa deg-degan. Dan gue selalu minta itu sama Tuhan supaya gue tahu bahwa itu bukan kekuatan gue tapi itu semuanya karena Tuhan. I wanna keep it gitu. Gue dari tahun 98 tuh gue bilang Tuhan saya nggak mau sampai itu terangkat. Karena di dalam kelemahanku kuasa Tuhan justru jadi nyata. Gitu. Itu prinsip gue. Akhirnya gitu. Gitu. Jadi kalau teman-teman lihat Kabil Lantang khotbah bagus, nervous sebenarnya. Nervous. Deg-degan tuh, deg-degan. Jadi kalau kita lihat kayak Kabil Lantang tuh khotbah itu kayak bahasa kayak ngobrol. Iya. Ya kan? Bahasa ngobrol tapi padat dan dapet gitu. Betul. Asik. Tapi karena itu trigger nervous. Puji Tuhan. Iya. Kan nggak orang yang kayak dibikin, oh ini panse nanti mau kesini, ilustrasi mau di gimana nggak gitu ya. Berarti itu mengalirnya tuh Kak. Iya, jadi kadang-kadang di mimbar, makanya gue ada agak apa ya, agak bukan nggak suka sih, agak kurang nyaman kalau udah ditanyain dulu mau hotband apa. Karena bisa-bisa aja nanti di saat itu berubah tiba-tiba. Berubah. Jangan hotband ini, hotband yang ini misalnya gitu. Suka begitu, tapi kalau gue udah ditanyain ya gue harus stick sama itu kan, berarti kan gitu. Jadi ya tapi ya selalu rasa deg-degan itu gue nggak pernah mau hilang. Gue selalu bilang justru bahaya kalau sampai hilang. Gue makin nggak mau gue bilang Tuhan saya harus deg-degan nih. Supaya di dalam kelemahan gue kuasa Tuhan yang nyata. Karena ini kan kita melayani jemaat, ya kan? Dan 40 menit tuh nggak gampang. Benar. Kita harus memberikan pesan untuk mereka bawa pulang kan, gitu. Iya. Jadi gue bilang Tuhan saya nggak mau main-main. Ini tempat yang sangat sakral, tempat yang sangat penting. Gue nggak mau main-main sama ini dan gue mau betul-betul Roh Kudus yang bicara, gitu. Jadi gue belajar dari pengalaman pertama itu dan itu gue anggap sebagai kasih mula-mula, gitu. Nggak mau hilang kasih mula-mula itu. Jadi rasa deg-degannya juga nggak boleh hilang. Nah, dari after itu Kak apa yang habis dari KKR itu yang Kabil Lantang altar call gara-gara pacarnya gitu kan, kehidupan apa yang berubah Kak? Maksudnya kehidupan gue sehari-hari langsung berubah. Ya gue akhirnya putus sama dia karena kan ya nggak cocok lah ya. Dari awal juga memang bukan karena ada kecocokan gitu, cuma karena iseng-iseng doang gitu. Ya Tuhan pakai dia untuk membawa gue ke dalam pertobatan. Nah di situ kehidupan gue berubah total ketika gue ngerti bahwa yang gue bilang tadi ternyata ini adalah sebuah hubungan yang indah, bukan sekedar hanya agama yang manusia ciptakan. Jadi kekristenan itu adalah hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Jadi itu yang akhirnya membuat hidup gue semangat setiap hari, tersenyum semangat setiap hari gitu. Jadi yang ayat yang nyantol pertama kali yaitu Matius 6 ayat 33. Itu. Wow. Itu yang menjadi kekuatan dan ya sampai hari ini lah. Makanya gue selalu kalau ngajar kebanyakan pasti adalah prinsip kerajaan. Karena carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kan gitu. Oh iya benar. Makanya jadi nyata tuh after KKR apa yang dibilangin sama mamanya Kabil nyata tuh. Matius banyak doa. Matius 6:33 itu kan gambarnya cari dulu kerajaan Allah. Jadi memang Tuhan udah setting itu begitu indah lah ya. Tapi dengan konsistensi yang betul. Iya sih. Setiap tanya ngomong itu terus sampai sekarang gitu. Iya. 98 sampai sekarang tuh. Wow. Masih 8 tahun tuh.
Masih 8 tahun. Masih 8 tahun. Kabil Lantang udah bertobat itu. Tapi emang benar sih Kak. Emang titik balik itu kita harus sadar bahwa ketika ada titik balik itu ya kita harus benar-benar nyerahin hidup kita sama Tuhan. Gitu. Iya. Karena gue percaya satu lagi, gue percaya satu bahwa setiap orang tuh dikasih kesempatan untuk mengalami hal yang demikian, gitu loh. Nggak ada semua orang tuh Tuhan tuh adil dan Tuhan tuh kasih kesempatan buat semua orang bertobat. Pertanyaannya mau atau enggak kan gitu. Gitu. Mau dipanggil. Makanya puji Tuhan ya pas dilihat kata Kabil Lantang nih baru pertama kali kita dengar nih ternyata bahwa ternyata pertobatannya adalah ketika pacarnya menangis gitu, mantannya menangis gitu. Nah dari situ baru mulai tuh Kak, Kabil Lantang lebih sungguh lagi melayani. Iya, jadi gue awalnya tuh pelayanan gue kebanyakan pastinya ke anak-anak youth ya, karena itu kan masih usia 30-an itu saat itu ya. Di gereja mana tuh? Di awalnya itu gue bergereja waktu pas gue lama tinggal di luar. Pas gue balik itu gereja abis gue bertobat itu adalah disebutnya dulu namanya GC, sekarang lebih dikenal dengan nama IFGF. IFGF. Ya itu Full Gospel. Indonesian Full Gospel Fellowship ya kalau salah ya, singkatannya ya. Pendeta Jimmy Untoro, dia salah satu mentor gue waktu gue baru bertobat. Bukunya bagus-bagus. Ya, jadi gue bergabung di situ di awal waktu gue bertobat tuh di situ. Nah gereja yang tadi ngundang gue untuk yang ada KKR itu ya gerejanya beliau gitu. Oh gitu. Yang telepon gue itu ya beliau gitu. Supaya gue datang ke sana. Jadi gue selalu bilang dia adalah orang yang punya andil besar lah dalam hidup gue untuk pertobatan gue. Kenapa nggak di GPDI kan setahu ini kakeknya tuh salah satu pendiri GPDI kan. Betul. Mama papa juga waktu itu menikahnya di GPDI Ketapang di Jakarta ya tahun 60-an. Jadi sama Om Hani Mande almarhum ya, mereka sangat dekat, bahkan Om Hani itu yang menikahkan orang tua gue tahun 60-an ya. Jadi waktu kita besar bertumbuh itu gue sama orang tua sudah tergabung di gereja Isal Masih. Gia Isal Masih. Sama dong. Sama ya? Gue sekolah minggu Gia. Serius loh? Sampai remajanya RBBK apa gitu loh Pak. Di mana Gia mana? Gia Depok. Oh Depok. Pas apa namanya gembalanya? Pak Singgi. Oke. Nah lu tahu nggak gereja Isal Masih yang ada di sebelahnya Metropol? Yang sekarang di sebelahnya Megaria. Itu legend banget itu. Ya. Kuning, bukan kuning. Enggak ini. Menteng Cikini ya. Gede itu kan? Yes. Itu dulu rumah gua. Jadi gua dulu lahir di situ. Tuh rumah, bentuknya rumah Belanda ya. Rumah zaman dulu. Terus Immanuel pertama tuh bukannya di Megaria, sekarang Metropol namanya. Itu Immanuel pertama di situ. Nah di belakangnya ada flat Megaria 3-4 lantai itu. Itu adalah dibilangnya dulu apartemen pertama di Jakarta. Itu keluarga om tante gue tinggal di situ awalnya. Tahun 60-an. Terus gue lahir di situ tahun 68. Terus akhirnya gereja itu dihibahkan ke gereja Isal Masih. Gitu sama keluarga, karena keluarga bergereja di situ waktu itu. Terus kita tahun 75-an semua pindah ke tempat lain gitu. Jadi itu bekas rumah gua dulu gitu. Iya, jadi gue besarnya memang orang tua dari GPDI, tapi waktu gua sama orang tua itu gua dibesarkan sekolah minggu di gereja Isal Masih. Iya. Effortnya bagus tuh Kak, orang-orang Gia tuh. Gue setiap minggu kan nggak mau sekolah minggu dulu. Jadi tiba-tiba orang-orang Gia pada datang ya ke rumah. Sekolah minggu. Mama apa sih? Itu nggak mau sekolah minggu. Mama Ino akhirnya bilang sama orang-orang Gia, Ino sekolahnya dari Senin sampai Sabtu aja ya. Tapi tetap datang ke rumah. Tapi pada akhirnya pelayanan di sana juga, dan akhirnya ya sekarang udah pindah ke Kamboja gitu. Karena Gia di sana juga udah tutup kan. Oke. Semarang nggak pusat gue nggak salah ya. Kalau nggak salah begitu, iya. Kalau nggak salah begitu. Dari kemarin gue juga isi yang di Semarang, terus beberapa hari yang lalu juga sempat ngisi lagi di Gia yang di Pegangsaan di kaum ibunya. Gue merinding lah, kalau sana itu kan bekas rumah soalnya. Kan? Jadi masih ada tante-tante di sana yang masih gue kenal lah. Udah berumur ya, gitu. Jadi ya itu kesan-kesannya tuh. Nah ini nih Kak, apa namanya? Kita dengar tadi udah pertobatannya sampai Kak ini melayani. Nah kalau itu kita dengar dari medsos dan khotbah-khotbah Kakak gitu juga. Dulu Kakak tuh pernah kena kanker katanya. Iya. Gitu. Kanker ini kanker darah. Kanker darah. Itu yang kayak ngeri banget itu. Iya. Itu gimana ceritanya itu Kak? Itu berawal di tahun 2018.